Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li-hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah musola Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu mungkin nanti ada yang online, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan subuh hari ini kita masih ada kenikmatan. Oleh karena itu tiada kata yang patut kita ucapkan bagi kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai ta'lim kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita pahami, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita di rumah dan juga yang ada di lingkungan masyarakat. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. Baik, melanjutkan kajian kita di bulan sebelumnya terkait dengan kitab buyur, kitab tentang transaksi, ya, di mana di dalam kitab buyur ini banyak sub-sub bab-bab yang terkait dengan transaksi tersebut. Dan salah satunya adalah yang sedang kita bahas saat ini adalah tentang asyurut, ya, tentang bab syarat-syarat dalam bertransaksi dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis yang selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah keuntungan atau profit bagi yang menanggung risiko. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis ini menandakan hadis tawiyah, hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh beliau? Al-kharaju bid-dhamah. Bahwasanya keuntungan itu adalah bagi yang menanggung resiko. Bagaimana kita memahami tentang hadis ini nanti kita bahas. Terkait hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud mendhaifkan hadis ini, tapi banyak ulama lain selain Bukhari dan Abu Dawud itu mensahihkannya. Di antaranya Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Ibnu Qattan itu mensahihkan karena ada banyak jalan terkait dengan hadis ini. Kenapa Imam Bukhari dan Abu Dawud mendhaifkan? Karena beliau meriwayatkan hadis ini dari jalannya yang pertama. Ada beberapa jalan, ada beberapa sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam sanadnya itu terdapat perawi yang bernama Abu Luhayyah. Abu Luhayyah ini setelah kitab-kitabnya banyak yang terbakar, sehingga hafalan beliau juga tidak kuat, sehingga banyak yang mulahbat. Mulahbat itu banyak yang tercampur antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Maka Imam Bukhari menghukumi Abu Luhayyah ini lemah dalam hal hafalan hadis. Karena salah satu yang menjadi syarat sahihnya hadis adalah kuatnya hafalan. Ya, kuat udhab dalam hafalan hadis. Dan ini yang Rasulullah SAW doakan kepada Abu Hurairah. Hurairah itu kuat dalam hafalan hadisnya.
sehingga beliau tidak diizinkan untuk menulis, tapi cukup menghafal. Beda dengan Abdullah bin Amr bin As yang Rasulullah izinkan beliau untuk menulis hadis-hadis Nabi. Sehingga hadis ini masih tetap bisa dipakai dan digunakan, apalagi maknanya tidak bertentangan dengan apa yang kita temukan di lapangan. Keuntungan bagi yang menanggung resiko. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks kasus muamalah. Kasusnya adalah jual beli, di mana ada dua orang sahabat yang melakukan jual beli budak. Kalau sekarang udah nggak ada Pak ya, jual beli budak. Hamba sahaya. Eh, di mana ketika budak itu dibeli, itu belum terlihat cacatnya, aibnya. Sehingga dibelilah budak itu oleh salah seorang sahabat. Tapi kemudian setelah dibeli, transaksinya selesai, ternyata ada aib, ada cacatnya. Bermasalah budak ini. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak itu menjelaskan dengan lebih rinci terkait dengan kata-kata Rasulullah yang beliau katakan al-kharaju bidoman anna rajulan ishtara gulama. Ya, dalam hadis Aisyah yang lain yang disampaikan dalam riwayatnya Al-Hakim, bahwasanya seorang sahabat ishtara gulama, membeli seorang hamba sahaya gulam, masih muda. Orangnya masih muda gulam ini, bahkan mendekati remaja, bukan pemuda yang tua itu. Bin rajulin qastaqallah. Kemudian beliau mempekerjakan budak ini. Summa wajada bihi aiban. Seiring perjalanan waktu ternyata budak ini ada aibnya, ada cacatnya. Faraddahu, kemudian si pembeli pengen ngulangin. Ya. Dia mau dikembalikan si budak ini kepada majikan yang utama, penjual yang utama. Faqala rajulun ya Rasulullah, innahu qad istaghalla gulami. Wahai Rasulullah, budak saya itu udah dibeli sama dia, kemudian udah dipekerjakan juga. Ya. Faqala al-kharraju bin Doman, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya keuntungan profit itu bagi yang menanggung resiko. Wahadal hadisu yadullu ala anna al-ghulla atau al-manfa'ah allati hasala 'alaiha al-mushtari min al-ghulam takuna. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya manfaat yang sudah diperoleh oleh orang yang membeli tadi, maka itu sudah menjadi hak. Ini bisa kita lihat dalam penjelasan bagaimana kita memahami hadis ini terkait dengan al-kharaj bin Doman. Profit ataupun keuntungan bagi orang yang menanggung resiko. Tadi sahabat A itu menjual budak atau hamba sahaya kepada si B. Nah, setelah beberapa hari, si B baru tahu ternyata budaknya itu hamba sahaya cacat. Maka si B mengembalikan budak tersebut kepada si A sebagai penjual. Nah, cuman karena dia sudah berpindah tangan dan sudah dimanfaatkan, dipekerjakan, makanya si A keberatan sebagai penjual. Karena budak itu sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, sudah ada keuntungan selama beberapa hari ketika ada di tangannya si B. Nah, yang kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak untuk hasil kerjanya si budak ini? Makanya Rasulullah menjawab, al-kharaju bidoman. Keuntungan itu bagi orang yang menanggung resiko. Ini gimana maksudnya? Karena itu tadi budak-budak pindah ke si B, maka resiko terhadap budak itu sudah menjadi tanggungannya si B. Kalau dia sakit, kalau dia meninggal, kalau dia kecelakaan, itu menjadi tanggung jawab si B. Nah, ketika budak itu dipekerjakan, dimanfaatkan, maka hasil dari
pekerjaan si budak itu menjadi uh, jadi hasilnya siapa Pak? Hasilnya si B. Gitu. Jadi pendapatannya si B. Karena dia mempekerjakan, memanfaatkan budak yang dibelinya dari Cina. Kata Rasulullah, keuntungan profit itu sejalan dengan resiko yang ditanggung. Karena si B ini menanggung resiko terhadap kondisi budak yang dibelinya, maka pendapatan keuntungan profit itu jadi milik si. Nah, ini dalam memahami hadis ini maka kita bisa mengambil intinya. Jika kita yang menanggung resiko, maka kita yang akan mendapatkan hasilnya. Jadi kalau kita menanggung resiko atas sesuatu, atas investasi, maka kita yang mendapatkan hasilnya. Kalau rugi, maka kita juga yang harus menanggung kerugiannya. Nah, makanya dalam Islam itu nggak adil kalau orang lain yang menanggung keuntungan, padahal kita yang menanggung resikonya. Jadi sehingga hadis ini bisa disimpulkan Islam itu menegakkan keadilan dalam transaksi. Tidak boleh memakan hasil orang lain kalau kita tidak menanggung resikonya. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ini kesimpulan hadisnya. Dan bagaimana penerapan di era modern terhadap kaidah yang menjadi kaidah utama dalam transaksi ekonomi. Investasi syariah. Dalam investasi syariah itu ada beberapa akad. Di antaranya mudharabah, ya, full full investment. Jadi kalau mudharabah itu modalnya dari si pemilik dana. Pak Julius mau usaha bikin outlet bakso. Modalnya berapa Pak Julius? Satu outlet 100 juta misalnya. Maka saya sebagai investor, saya modalin itu 100 juta full dari saya. Pengelolanya Pak Julius. Nanti kita berbagi hasil itu mudharabah. Beda dengan musyarakah. Musyarakah itu apa namanya? Kita patungan. Bahasa gampangnya itu patungan. Outlet baksonya satu outlet itu 100 juta. Saya patungan Pak Yuli saya 75 juta, Pak Yuli 25 juta. Ada dana yang diikut sertakan dalam musyarakah. Ini yang membedakan mudharabah dan musyarakah. Sama-sama apa namanya bekerja sama, investasi bentuknya kalau mudharabah modalnya ditanggung oleh satu orang 100%, tapi kalau musyarakah ini ada sharing modal, jadi patungan di situ. Dalam hal transaksi investasi di konvensional, investor itu ingin bagi hasil tetap tanpa risiko. Bagi hasil tetap itu berarti bunga. Jadi, ketika dia mengikut sertakan, Bayu saya investasi nih 100 juta, tapi nanti keuntungannya setiap bulan 10% buat saya. Saya nggak mau tahu Pak Yulius untung apa kagak, yang penting saya mendapatkan 10% dari modal saya yang 100 juta. Ya, jadi bulan ini Pak Yulius rugi nih misalnya. Saya nggak mau tahu, yang penting saya dapat 10% dari 100 juta. Padahal yang menanggung resiko siapa? Pak Yulius. Dalam hal menjalankan usaha ini. Bagaimana dalam ketentuan ekonomi syariah? Investor itu menanamkan modal dan menanggung risiko rugi. Maka jika usaha untung, investor juga dapat bagi hasil dari itu. Ya. Tapi kalau misalnya buntung, maka dia juga harus sama-sama menanggung kerugian tersebut. Ini yang membedakan antara bisnis di konvensional dengan di syariah. Nah ini juga yang membedakan kalau yang namanya investasi bukan pinjam meminjam. Nah kalau pinjam meminjam itu apalagi nggak boleh ngambil keuntungan. Pak Yudis mau buka outlet bakso 100 juta, bahasanya pinjam. Bagus saya pinjam duit dong buat apa? Buat buka outlet bakso. Nah kalau bahasanya pinjam, maka dia nggak boleh ngambil keuntungan, nggak boleh ngambil profit, nggak boleh ngambil margin dari pinjam. Tapi kalau akadnya transaksinya adalah investasi,
baik dengan mudharabah maupun musyarakah, maka dia diperbolehkan mengambil keuntungan dari hasil yang didapatkan. Dari hasil ya Pak ya, bukan dari modal, tapi dari hasil. Saya dapat 10%, tapi dari hasil. Bulan ini Pak Julius dapat net profitnya, dapat keuntungannya 10 juta. Berarti saya mendapatkan 10% dari 10 juta. Bulan depan Pak Julius net profitnya dapat 5 juta. Berarti 10%, saya dapat keuntungan 10% dari 5 juta. Setiap bulan itu floating, nggak tentu berapa-berapanya. Ya. Tapi ketika dia ada keuntungan, saya dapat dari keuntungan tersebut. Ini yang membedakan. Tapi kalau di konvensional biasanya saya dapat 10% itu dari modal. Ini juga dipakai di sistem perbankan konvensional. Banknya untung nggak untung, saya dapat bunganya kalau tabungan misalnya berapa 2% per annumnya per tahunnya. Tapi kalau di syariah tidak seperti itu. Di al-kharaju bin Toman, keuntungan itu bagi yang menanggung resiko. Kemudian dalam hal bisnis properti dan leasing ini kalau dalam akad syariahnya itu disebut dengan ijarah, konsep sewa. Di mana pemilik properti kalau kita punya kontrakan Pak, kita punya aset nih apartemen daripada kosong ya kita punya aset rumah, aset apalagi ke ruko, utang dan lain sebagainya daripada kosong kita sewakan. Nah, pemilik properti itu menyewakan kepada si penyewa. Nah, apabila terjadi kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian ataupun kesengajaan penyewa, maka pemilik itu masih menanggung perbaikan. Karena akadnya apa? Akadnya sewa. Kalau saya sewa ini rumah, ternyata rumah itu ada kerusakan. Maka si pemilik rumah itu masih tetap berhak atas uang sewa. Sekaligus dia memperbaiki kerusakan yang ada di rumah. Beda halnya kalau misalnya si penyewa ini ngebobok kamar yang ada di dalam rumah. Dia mau ngeplongin tanpa seizin pemilik rumah, dia ngebobok temboknya sehingga terjadi kerusakan. Maka kerusakan itu ditanggung oleh si penyewa. Sekaligus uang sewanya tetap menjadi hak si pemilik rumah. Nah, hadis ini mencegah pemilik untuk mengambil untung sambil lepas dari tanggung jawab. Kalau memang kerusakan itu bukan karena disebabkan oleh si penyewa. Al-kharraju bid-dhaman. Karena si pemilik mendapatkan keuntungan dari sewanya, maka dia juga bertanggung jawab ketika ada kerusakan yang terjadi bukan karena si penyewa. Kemudian yang selanjutnya marketplace atau dropshipping ya, dropship tanpa kepemilikan. Yang kita tahu kan kalau dropship itu si penjual itu tidak pernah memiliki barang. Ya. Dia mengiklankan, menjualkan, nanti ketika dapat orderan, dia bilang tuh sama yang barang itu, tolong diantar ke si X. Padahal dia nggak punya barang itu. Nah, seseorang yang menjual barang yang belum dimiliki, ya, atau dikuasai lalu untung darinya itu tidak diperbolehkan. Karena dari awal Rasulullah SAW sudah menegaskan, la tabi ma laisa laka indah. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak kita miliki. Ini kaitannya dengan apa? Dengan al-kharwaju bin Umar. Bahwasanya keuntungan itu sejalan dengan resiko yang ditanggung. Kalau saya pernah nyoba nih, saya mau nyobain beli jam tangan dari dropshipper dengan sistem dropship itu. Ternyata ketika barangnya sudah sampai di rumah,
itu beda dengan yang saya order, saya pesan. Saya komplain dong sama yang jual. Ternyata yang jual nggak bisa menindaklanjuti kepada yang punya. Dan dia nggak bisa ngecek juga barang yang saya pesan ada apa enggak. Padahal udah ada kodenya ya. Kalau kita beli barang apa kodenya ada. Sehingga mestinya barang yang dikirim itu sesuai dengan kode yang dipesan. Ternyata ketika sampai di rumah barangnya nggak sesuai. Ketika dikomplain, yang tadi jual ke saya nggak bisa bertanggung jawab. Itu. Sehingga ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau dia ngambil keuntungan, ternyata resikonya nggak ada di si penjual tadi, karena dia bukan penjual sebetulnya. Dia hanya wakil dari penjual, cuma tidak pernah terjadi akad yang jelas antara si pemilik barang dengan dia yang menjualkan barang. Nah, sehingga terjadi resiko, dia nggak bertanggung jawab nih. Nah, mestinya kan ini ada hubungan. Ternyata dalam sistem dropship itu nggak terjadi. Tuh. Oleh karena itu, yang namanya dropship ini itu mendapat kritik dari para ulama. Kenapa? Karena tadi menjual sesuatu atas barang yang tidak dimiliki. Sebetulnya boleh nggak sih jualan atas barang yang nggak dimiliki? Boleh, asalkan bukan sebagai penjual. Dia hanya sebagai reseller atau sebagai wakil. Kalau kita membahasnya agen, Pak ya, atau distributor. Jadi sebagai wakil dari si pemilik barang. Sehingga kalau dalam sistem dropship ini, dia tidak menanggung resiko barang, tapi tetap mengambil keuntungan. Nah, dalam hal bisnis syariah, penjual harus memiliki dan menanggung resiko terlebih dahulu, baik secara hukum maupun secara fisik. Ini terkait dengan dropship dan kaitannya dengan hadis al-kharaju bid'ah. Nah, begitu juga dengan salah satu produk yang ada di perbankan syariah, Pak Ibu sekalian. Eh, banyak SDM di perbankan syariah itu yang tidak memahami transaksinya. Sehingga apa? Wajar kalau kemudian nasabah konsumen menganggap transaksi di bank syariah itu sama aja ya. Karena cuma memberikan pinjaman uang. Nah, padahal kalau kita mau dilihat di fatwanya, fatwa 04 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, itu sudah jelas kalau bank mau melakukan transaksi jual beli. Dan ini kan di produk konvensional ada Pak KPR ya. Di syariah juga ada KPR. Bedanya apa sih? Kalau KPR di bank konvensional, dia itu apa namanya nasabah itu mengajukan kredit untuk pembelian rumah. Jadi nasabah udah punya duit nih, misalnya rumahnya 500 juta. Nasabah udah punya duit 100 juta, kurangnya berapa? 400 juta. Nah, untuk menutupi yang 400 juta itu dia cari pinjaman. Pinjamannya dari mana? Dari bank. Maka dikasihlah sama bank 400 juta. Tapi ingat 400 juta itu mulanginya nggak 400 juta. Mulanginya ditambah dengan bunga. Itu dalam hal transaksi KPR di bank konvensional. Nah, bagaimana dengan yang di syariah? Di syariah itu boleh kita ada produk KPR juga, tapi bukan pinjam uang. Caranya bagaimana? Ketika nasabah butuh rumah, maka bank itu menyediakan rumah untuk diperjualbelikan. Oh, itu. Nasabah bilang nih, rumah yang mau saya beli. Bank itu harus transaksi jual beli dulu dengan developernya. Dibelilah rumah itu misalnya 500 juta oleh bank. Nah, rumah ini pindah kepemilikannya kepada bank. Rumah ini sudah milik bank. Kemudian bank menjual kepada nasabah. Yang tadinya dia beli 500 juta, tentu boleh nggak ngambil keuntungan bank? Boleh. 500 juta itu modal awal, modal dasar. Dan rumah itu dijual kepada nasabah 750 juta dalam jangka waktu 10 tahun misalnya. Maka yang 750 juta itu dicicil 10 tahun oleh nasabah. Di situ nggak ada bunga.
Kenapa? Karena bank melakukan jual beli rumah dengan mengambil keuntungan. Kalau praktiknya sama, misalnya bank syariah ngasih duit nih, lalu dikenakan margin bahasanya. Nah ini margin ini bahaya juga nih bahasa margin. Padahal rumah eh, ya seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang dilakukan meminjamkan uang kemudian mengambil keuntungan, maka wajar kalau nasabah menganggap oh bank syariah sama. Tapi yang dibolehkan apa ketika di bank syariah ini? Yang dibolehkan adalah jual beli atas rumah yang dikehendaki atau diinginkan oleh nasabah. Nah, kalau apa namanya kalau prosesnya jual beli maka bank di situ menanggung resiko kepemilikan. Ya, nah, karena bank sudah beli rumahnya, tentu ada risiko dong. Ya, bisa jadi nasabah membatalkan, bisa jadi rumahnya ternyata kena gempa sebelum transaksi apa terjadi kan gitu. Nah, dia ada risiko di situ. Maka ketika dia menjual, dia boleh mengambil hasil keuntungan dari modal awal yang 500. Tapi jika bank hanya bertindak sebagai perantara atau peminjam uang tanpa mengerti risiko, maka ini menjadi transaksi riba yang tersebut. Akadnya sih jual beli, tapi prakteknya pinjam meminjam uang. Yang juga harus dikritisi nih dari para nasabah terhadap perbankan syariah. Karena ada SDM perbankan syariah juga yang nggak paham tentang syariah. Karena perlu dikritisi dan tawasau bil haqqi wa tawasau. Dan bagi SDM bank syariah juga harus banyak belajar lagi. Kemudian penerapan al-kharaju bidoman juga ada di asuransi saya dan di berbanding dengan konvensional. Kalau di konvensional, asuransi itu adalah perusahaan dapat premi, Pak, tetap tanpa risiko investasi. Ya. Karena yang terjadi di konvensional itu transfer risk, mentransfer risiko yang yang ada pada peserta itu dipindahkan kepada perusahaan. Makanya si peserta asuransi di konvensional itu membayarkan premi untuk apa? Untuk menanggung risiko tadi. Beda dengan di apa namanya di asuransi syariah, ya, di takmin al-islami, takmin asyari. Nah, kalau di takmin asyari atau dalam bahasa fikihnya itu lebih disebut dengan takaful. Takaful itu menanggung bersama. Bagaimana mekanisme asuransi syariah? Asuransi syariah itu mudahnya gini, Pak. Kita yang ada di sini nih sama-sama bersepakat. Kita iuran yuk sebulan 1 juta. Nanti dana ini menjadi sebagiannya 50% jadi dana tabaru, dana sosial, yang 50%-nya yang 500 ribunya bisa kita putarkan untuk investasi. Maka sepakat kita yang ada di sini 500-nya dari dana sosial, 500-nya lagi dikelola sebagai dana investasi. Nanti kalau ada keuntungan itu bisa dibagi hasilkan. Nanti kalau ada yang accident, ada yang meninggal kecelakaan, berhak mendapatkan bantuan dari dana tabaru, dari dana sosial. Itu kesepakatan kita bersama. Pada Allah dalam perjalanan waktu ternyata di antara kita ada yang kena accident. Maka berdasarkan kesepakatan tadi kita ambil dari dana sosialnya untuk membantu salah satu peserta yang terkena musibah. Itu konsep dasar asuransi syariah. Itu. Beda dengan di konvensional kalau udah bayar premi hilang uang jadi milik perusahaan gitu. Ya. Nanti dia tinggal apa namanya kalau terjadi resiko maka perusahaan yang akan menanggung. Itu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Nah, yang dibolehkan jika ada resiko yang dibagi adil. Nanti kan eh, apa perusahaan asuransi syariah akan menghitung juga aktuarianya seperti apa. Ini jadi perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam hal
hadis Nabi tadi al-kharaju bid-dhamma. Yang selanjutnya bagaimana menerapkan kaidah al-kharaju bid-dhamma, keuntungan profit itu bagi yang menanggung risiko dalam hal saham dan obligasi. Nah, dalam hal saham, saham ini kan kalau prinsip dasarnya itu kepemilikan atas sebuah usaha kan itu. Kepemilikan atas sebuah usaha. Pak Julius punya usaha, lalu menawarkan siapa yang mau ikut patungan untuk usaha ini. Sistemnya musyawarah. Nanti di akhir tahun, Pak Julius akan menghitung tuh, berapa sih keuntungan kita nih di tahun ini? Ketika ada keuntungan, dividennya dibagikan. Dari keuntungan itu dibagikan kepada para pemegang saham, para pemodal. Bahasa gampangnya, pemegang saham itu para pemodal dari usaha tersebut. Jadi itu prinsip dasarnya saham, kepemilikan atas sebuah perusahaan yang punya usaha. Dalam hal ini kan kalau kita lihat ada sahamnya Indofood misalnya, ada sahamnya yang lagi ramai ada Telkom ya, Indofood, BGA itu kan. Nah, ini saham-saham yang tidak masuk dalam daftar efek syariah, tidak masuk di yes. Kalau kita mau ikut saham syariah maka emitennya itu harus masuk di daftar efek syariah. Ya. Itu baru boleh kita perjualbelikan lembaga sahamnya. Nah, dalam hal kita sebagai pemegang saham atau pembeli lembaga saham itu kita menanggung risiko. Ketika dilepas Pak, saham di mana di bursa harganya itu misalnya lembagnya cuma 10 rupiah. 2 minggu kemudian ternyata melambung. Satu lembagnya menjadi 1.000 rupiah. Untung nggak? Tapi baru berjalan 10 menit. Tahu anjlok. Harganya jadi per lembarnya itu cuma 5 perak. Bukan 10 rupiah lagi, tapi 5 rupiah. Rugi nggak? Rugi. Nah ini makanya dia al-kharaj gitu. Kalau ada untung, dia memperoleh keuntungan. Kalau ternyata anjlok, dia juga menanggung dia. Kan sebelumnya ISG itu pernah merah ya. Berapa bulan atau berapa minggu yang lalu. Nah, ini dalam hal saham. Berbeda dengan obligasi. Obligasi itu surat utang ya. Seperti surat utang negara. Nah ini kalau ini kan dia nggak menanggung resiko. Tapi kalau obligasi orang itu beli surat berharga, ya. Surat berharga berapa investasinya di situ. Lalu dia akan mendapatkan bunga. Untung nggak untung dari obligasi itu, dia mendapatkan keuntungan dan dijanjikan. Ya, jadi ada bunga tetap di situ tanpa ada risiko. Ya, jadi pengelola obligasi itu mau untung mau enggak, yang penting investor itu setiap bulan terima dana fix bunga. Maka obligasi yang dengan sistem konvensional ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, karena bertentangan dengan hadis tadi al-kharaju bil. Alternatifnya apa? Dalam syariah ada sukuk. Sukuk. Sukuk ini dibilang dia surat berharga tapi bukan surat utang. Karena sukuk ini investasi ataupun leasing, kayak misalnya Bank OJK atau Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan itu menerbitkan sukuk. Ini menjadi underlying untuk disewakan apa? GBK misalnya sebagai gedung negara. Nah, itu dibagi-bagi kemudian disewakan. Makanya disebut sukuk dari sokun. Sokun itu petakan-petakan. Nah, kalau sistemnya seperti ini dalam hal sukuk dibolehkan. Ya. Kemudian dalam bisnis startup, misalnya P2P ini juga apa namanya al-kharaju bidhamma. P2P kan gitu. Apa namanya ketika kita membiayai sebuah usaha, kalau dia untung kita dapat keuntungan, kalau enggak kita rugi. Nah, ini beberapa contoh penerapan kaidah al-kharaju bidhamma ya, yang sumbernya dari hadis Nabi tadi, tapi oleh ulama dijadikan sebagai kaidah dalam bermuamalah. Ya, al-kharaju. Nah, dengan demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Islam menginginkan prinsip keadilan dalam transaksi, tidak boleh untung tanpa menanggung resiko. Kemudian harus transparansi, hak dan tanggung jawab itu harus seimbang. Ada kejujuran dalam mengelola investasi. Jangan sampai sistemnya Ponzi, tapi ya, Ponzi itu kayak apa yang travel haji lah gitu, ada Ponzi ya, travel haji umroh. Setor 3,5 juta, tapi bisa umroh gitu kan. Nah, ternyata sistemnya dia Ponzi. Kalau nggak ada yang datang, dia nggak bawa orang, dia nggak bakal bisa berangkat karena ditutup dari dana orang yang dibawa. Nah, sistem haji kita sekarang juga mengkhawatirkan nih, ya. Sistem haji kita yang dikelola BPKH itu mengkhawatirkan juga, karena bisa jadi nanti ketika karena kelolaannya itu tidak menghasilkan profit, sementara dana yang masuk sebagai talangan porsi hajinya itu nggak ada yang masuk, ini nggak bisa berangkat orang, nggak bisa jadi ponzi itu. Nah ini bahaya, bahaya. Kalau dulu istilahnya patungan berantai ya, patungan berantai. Karena ponzi ini kan pencetus awalnya dari Rusia, dari Soviet. Ini bahaya dalam hal kita bertransaksi. Kemudian hadis yang selanjutnya terkait dengan eh, apa ini etika bisnis dan keuntungan dalam Islam. Ini hadisnya dibawakan oleh Urwah Al-Bariki. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran. Urwah itu pernah dikasih uang dinar sama Nabi, yashtari bihi udhiyah ausyatan, untuk beli hewan kurban, ausyatan atau beli domba. Pashtaro syatain. Ternyata di pasar Urwah ini jago bisnis, Pak. Dia cari tuh apa namanya domba dengan uang 1 dinar, dia bisa beli dua gitu. Itu hebatnya Urwah. Pasta rosyatan. Padahal Nabi cuma ngasih uang 1 dinar. Ya. 1 dinar itu buat satu domba. Tapi di lapangan ternyata Urwah bisa mendapatkan 2 domba. Baba ihdahuma bidina. Udah beli 2 domba dengan uang 1 dinar, kemudian domba yang satu lagi dijual lagi. Dijual dengan harga 1 dinar. Jadi dia dapat domba satu, uang yang 1 dinarnya butuh. Ini otak bisnisnya sahabat itu jalan juga gitu. Eh, Kemudian apa? Fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misyatin wadina. Lalu Urwah datang kembali ke Nabi sambil bawa domba sama uang 1 dinar. Ya Rasulullah nih, tadi domba yang disuruh beli, kemudian uang 1 dinar. Fada'alahu bil barakah fi baitihi. Lalu Nabi mendoakan transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Nah, sehingga dikatakan seandainya ia membeli tanah pun, dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi kalau dia bisnis jual beli properti, jual beli tanah, itu pasti untung kita katakan. Jadi jual beli domba aja untung, apalagi jual beli properti. Ini Nabi isunya udah luar biasa. Maka nala wistaro turaban, kalau seandainya dia melakukan jual beli tanah kan properti ya. Lalu bihafi pasti itu. Ini apa namanya luar biasa. Tadi mendoakan bahwa Allahumma barik lahu fi shafqatin yaminihi. Ya Allah berkailah transaksi tanah kami. Ini menandakan transaksi tangan kanan itu gambaran kiasan transaksi yang halal. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah, maka dalam konteks hadisnya, hadis sebetulnya ingin memberikan tugas kepada Allah untuk membeli hewan dengan dana yang terbatas. Ya, kata Nabi, bisa nggak ente dengan dana segini beli domba? Urwah mendapatkan amanah dari Nabi ya untuk membeli domba tadi. Ini kan kadang orang suka ngasih kepercayaan sama kita. Pak, saya punya duit nih 100 juta kata Pak Julius. Bisa nggak kita bisnis?
diamanahkan ke saya. Nah, kalau Urwah kan siap ya Rasulullah, kita nggak baik langsung dijalanin. Tapi di sini Urwah punya kecerdasan luar biasa. Dia tidak hanya melaksanakan perintah, tapi juga melakukan strategi dagang halal. Dia membeli dua kambing dengan harga murah, lalu menjual yang apa namanya yang satu untuk menutupi biaya awal. Ini menunjukkan kreativitas dalam bermuamalah selama tidak melanggar syariat. Dibolehkan. Jadi hukum awal-awal muamalah itu kan boleh kecuali yang dilarang. Apapun dibolehkan sebelum ada larangan. Maka Urwah melakukan itu dengan uang 1 dinar dia beli dua kambing. Dan itu bisa didapatkan. Nah, ini pelajaran ekonominya dalam dalam Islam adalah Nabi tidak mencela tindakan tersebut, bahkan mendoakan keberkahan karena dilakukan secara jujur, transparan. Udah beli dua kambing, dijual lagi, datang lagi ke Nabi ya Rasulullah di kambingnya, di uang 1. Tanya dari mana? Dari jualan kambing yang tadi saya beli. Ini menjadi dasar juga penting bahwa keuntungan dalam berdagang itu halal, ya, tanpa riba, tanpa penipuan, dan tanpa untuk menunjukkan keberkahan hadis ini muncul sebagai bentuk dorongan untuk berusaha secara aktif dan percaya pada rezeki Allah dalam melakukan transaksi itu secara jujur. Ada ini nggak banyak? Robert Innovation. Dan jelas sekalian, eh, bagaimana penerapan hadis Nabi itu dalam konteks kekinian? Ya, dalam ketika bisnis itu harus jujur dan amanah. Ini modal yang sangat penting. Trust kepercayaan itu sangat penting. Allah melaksanakan amanah Rasulullah dengan secara jujur, kemudian relevan dalam bisnis modern di mana pegawai, manajer keuangan, pegawai harus amanah, sehingga tidak menyelewengkan dana-dana proyek. Dan ini juga menjadi landasan buat BCG, apa good governance dalam perusahaan. Kemudian juga kreativitas dan inovasi bisnis. Jadi ia tidak hanya membeli satu kambing, tapi juga menciptakan nilai tambah dengan strategi cerdas dan halal. Dalam ekonomi modern, dia juga mendorong pengusaha untuk berinovasi dalam manajemen modal kecil agar tetap produktif dan efisien. Di dalam konteks kekiniannya. Kemudian boleh mengambil keuntungan selama halal. Di sini menunjukkan bahwa mengambil margin keuntungan itu dibolehkan. Jadi margin itu tidak dibatasi persentasenya. Kalau memang bisa mengambil keuntungan 200%, boleh nggak? Boleh. Saya pernah nanya Pak sama teman-teman yang nyetak mushaf Quran itu ternyata ketika dilempar ke market, mereka bisa ngambil keuntungan sampai 300% dari uang cetak. Ya. Luar biasa tuh mushaf yang dicetak. Makanya orang sekarang banyak bisnis mushaf. Bisnis Quran ya, oh, cetakan ini cetakan itu dengan berbagai model dan gayanya ditambahin sisipan-sisipan kan ini mushaf untuk tahajud, ini mushaf untuk bisnis, ini mushaf untuk penghafal Quran, ini mushaf untuk berkata kan macam-macam ya, karena memang untungnya gede gitu. Kemudian hadis ini juga apa namanya cocok untuk diterapkan dalam bisnis eceran, ya, retail, bisnis untuk reseller juga yang menjual kembali dan lembaga keuangan. Kemudian juga prinsip manajemen dana syariah. Nah, Urwah ini posisinya kalau kita lihat di bisnis modern dia itu seperti agen modal, seperti wakil orang yang diberikan amanah untuk mengelola modal, mengelola dana miliknya Rasulullah, kasih modal bersama Rasulullah. Dalam hal ekonomi modern ini juga
pas akad mudharabah atau wakalah ini, wakalah itu pemberian kuasa untuk melakukan suatu tindakan. Dilakukan oleh lembaga keuangan, fintech syariah maupun investasi berbasis trust percayaan. Di asuransi syariah itu akadnya wakalah. Ya. Ada mudharabah juga di situ. Nah, kemudian Rasulullah juga mendoakan dalam hal nanti keberkahan dan produktivitas. Rasulullah mendoakan keberkahan bukan hanya keuntungan. Dalam konteks melarang keberkahan berarti rezeki yang cukup, bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Dan kalau transaksi ribawi itu menimbulkan kerusakan, ya, bahkan bisa terjadi penipuan. Ini apa namanya kesimpulan singkatnya, hadis ini menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan dari transaksi yang mana. Nabi membenarkan transaksi tersebut karena tidak ada unsur penipuan atau larangan yang ditetapkan syariah. Nabi juga mendoakan doa Nabi itu menuju keutamaan keberkahan dalam usaha. Kita masih tunggu nggak waktu ini? Hah? Masih ya. Hadis yang selanjutnya, Nabi melarang melakukan transaksi. Apa saja yang dilarang? Ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi melarang yang pertama memperjualbelikan, mentransaksikan apa yang ada di dalam perut hewan sampai hewan itu melahirkan. Jadi kalau kita mau jual, ini mau jual apa? Mau jual sapi tapi belum dilahirin, atau mau jual ikan tapi masih di kolam, belum bisa ditangkap. Ini transaksi yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian transaksi an bai'i ma fi duru'iha, menjual susu dalam kantong susu kambing yang belum diperah. Jadi ketika Pak jualan susu, ditanya susunya mana? Masih di kantong kambing. Kalau bapak mau beli, kan saya terusin. Ternyata nggak keluar susunya. Nah kemudian wa'an syira'il abdi wa huwa abid, memperjualbelikan budak hamba saya yang sedang melarikan diri. Dia kabur Pak dari Mekah. Lalu dijual. Budaknya mana? Lagi pulang kampung dulu. Ternyata nggak balik lagi. Ini juga nggak boleh memperjualbelikan budak yang melarikan diri kabur. Kemudian memperjualbelikan gonimah, rampasan perang sebelum dibagi, atau memperjualbelikan zakat tapi belum dibagikan. Boleh nggak sih Pak jual beras setelah kalau belum dibagi nggak boleh. Tapi kalau sudah milik si mustahik, akhir miskin ini zakat fitrah nih misalnya, belum dibagikan, ternyata dijual sama si penerima zakat fitrah itu. Kalau sudah pindah tangan, maka itu sudah haknya dia. Mau dimasak boleh, mau diuangkan. Tapi selama belum dibagikan nggak boleh. Gonimah juga demikian. Gonimah itu kan harta rampasan perang yang dikumpulkan yang dibagikan kepada apa orang yang ikut perang. Nah, ini juga kalau belum dibagikan nggak boleh ditransaksikan, nggak boleh dijual belikan. Kemudian yang selanjutnya andan batil rish, yaitu transaksi menyelam mencari barang di laut yang hasilnya belum jelas. Kalau sekarang kan biasanya sedekah sama anak-anak di laut tuh. Orang kita mau nyebrang dari Merak ke Bakauni, kan biasanya juga ada anak-anak di dalam kayak sedekah, orang koin, kalian panggilnya belum. Nah, ini yang nggak boleh di mana? Ini darbatul wish, transaksi menyelam mencari barang di laut yang hasilnya belum jelas. Oh Pak, itu ada harta tuh di dalam kapal di laut gitu kan. Tapi bagus-bagus barangnya. Belum tentu dapat, tapi udah ditransaksikan. Ini nggak boleh. Atau lagi musim kepiting di laut gitu kan. Mau jual beli kan nanti saya cariin dulu di laut gitu kan. Kan belum jelas barang itu. Dari transaksi yang disebutkan Nabi tadi ya, ini apa namanya, beliau ingin menjelaskan bahwasannya praktek transaksi itu
tidak boleh mengandung ketidakpastian atau bohong. Ya. Dulu masyarakat Arab itu sering menjual sesuatu yang belum jelas, seperti janin hewan, susu yang belum diperah, hasil menyelam yang belum ditemukan. Hal ini membuka peluang penipuan, spekulasi. Nah, kemudian juga larangan menjual barang yang belum menjadi milik si penjualnya. Tuh. Nah, kalau kita menjual belikan belum punya barang itu namanya bai'ul ma'lum. Bai'ul ma'lum dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi bentuk penjagaan terhadap kepemilikan yang sah dan hak distribusi. Nah, Rasulullah juga ingin melakukan perlindungan terhadap konsumen. Alhamdulillah di kita sudah ada undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan sekarang salah gunakan juga. Rasul ingin memberikan perlindungan kepada konsumen dan transaksi yang sehat. Ya. Memastikan bahwa transaksi terjadi atas barang yang betul-betul ada, jelas, dan tidak merugikan. Kemudian reformasi etika bisnis, di mana di awal kenabian membedakan prinsip bisnis dalam Islam dan praktek di dalam jahiliyah. Rasulullah melakukan reformasi, perubahan percepatan itu ya. Dalam hal ini kita melihat dalam transaksi modern, maka lembaga keuangan itu tidak boleh mendanai jual beli berbasis ketidakjelasan. Ya kalau ada bisnis tapi nggak jelas bisnisnya apa nih, kan nggak boleh itu dikasih pembiayaan. Kemudian juga dalam asuransi syariah menghindari unsur aktif. Nah, sistem terbaru itu tadi dan asosial itu. Kemudian sukuk dan reksadana syariah wajib menghindari aset yang tidak jelas dan tidak terlalu. Dan semua akad dalam syariah itu harus memenuhi unsur transparansi, kepemilikan sah dan kejelasan objek. Ya itu tiga hadis yang bisa dibahas dalam kesempatan ini. Saya sudah siapkan di slide-nya, saya dari bahasa Inggris sampai hadis 407 ya kalau salah ya. 407. Tadinya lihatnya mau menyelesaikan di bab syurut wa mawani ini, tapi ternyata masih panjang. 809 ya mestinya. Kita cukupkan pada 807, berarti belum tamat juga nih. Kemudian di bab berikutnya terkait dengan bab fiat, bab pemberian garansi atau bab bahasa kita selain garansi apa ya, jaminannya. Kan kalau kita jual beli transaksi apa namanya masih bisa klaim misalnya selama sebulan ke depan. Nah itu masuk mafia nanti di bahasanya. Nah, pertemuan berikutnya kita menamatkan dan masuk mafia. Sampai sini ada yang mau didiskusikan baik yang ada di musola maupun yang gabung sudah ada. Silakan. Ya, Tadi kan obligasi itu kan enggak untuk syarat ya. Karena kita memberikan hukum fakir pengembaliannya berapa persen ya. Tapi kalau kita di lapangan, banyak yang sekarang bilang obligasi syariah. Itu pada sekian dia syariah. Dia apa? Cuma dia saya makanya syariah supaya dibeli sama masyarakat apa syariah. Itu kan kondisi sekarang macam dia nggak mau kelihatan amat kayak bilang ini dan itu dia nggak dia biasanya ini sekarang dia bangun dulu misalnya franchise gitu dia punya itu di manage dia banget tidak dia distribusi ke orang lain gitu orang dia tuh misalnya sampai kemana ke franchise ke 50 gitu ya franchise satu mulai bagi orang kan udah tertarik hype ya. Berarti yang 50 punya sendiri. Iya, hype. Itu orang beli yang ke 51, nah dia mulai di list dia yang apa? Yang 1 sampai 50 udah mulai dirilis dia. Jadi dia mentargetkan orang-orang yang faktor kayaknya agak lumayan lah ya. Dan kelima satu ini dia bikin bisnis model unit baru. Lagi. Bisnis model baru. Bisnis model baru. Lagi. Sebaliknya ngejual yang 1 sampai 50-nya.
Yang 1 sampai 50 dijual juga. Dijualin pelan-pelan. Itu biar rontok, dia pakai kata yang tadi. Namanya investasi. Investasi. Nah, jadi penipuannya nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan tara ya, tara maksudnya kondisi satu nutupin satu lagi nggak kelihatan lah. Sekarang nggak, kita bangun dulu bagus gitu. Ya, tapi mobil bekas itu dipoles-poles semua. Itu udah ada faktor resiko pindah semua ke orang lain. Karena bersama kayak startup lah kan bangun. Nah itu gimana tuh Ustaz? Jadi dia memanfaatkan apa soal definisi wisata sambil menipu gitu. Jadi dia memang niatnya memang menipu pada akhirnya, tapi jadi begitu begitu investasi begitu. Dan orang yang investasi ini memang rata-rata kaya dan ya bisa bisa toleransi hilang ya karena malu nggak cerita ke orang-orang Ustaz. Nggak cerita ke orang-orang kan kalau orang sama ya kalau ini produk orang tuh malu kalau ketipu itu jadi nanti takut yang mau begitu diem gitu. Tapi ini belum susah sekarang Ustaz. Ya. Yang pertama terkait obligasi ya. Obligasi itu kan bahasa awalnya jual surat utang kan, surat utang negara. Jadi yang diperjualbelikan sebetulnya piutang. Gitu. Sedangkan memperlakukan jual beli piutang di dalam syariat, baik den di den, baik kalah di kalah. Jual beli piutang itu dalam syariat tidak boleh. Makanya dalam transaksi bisnis syariah memperjualbelikan piutang, bahasa kita ini cesi ya, melakukan cesi itu dilarang dalam Islam. Karena masuk dalam kategori baik den di den, memperjualbelikan utang. Nah, obligasi pun dilarang. Lalu ada yang menyebut obligasi syariah, prakteknya sama. Gitu. Terus terbanyak Ustaz di aplikasi-aplikasi kita lihat. Sebetulnya sukuk itu nggak bisa disebut dengan obligasi syariah karena mekanisme dan skemanya berbeda. Sukuk itu bukan surat utang, jadi tidak bisa dipersamakan sukuk dengan obligasi. Obligasi surat utang, kalau sukuk itu investasi. Ini beda skema. Sehingga kalau orang menyebut sukuk dengan obligasi syariah itu sudah salah. Jadi nggak bisa disamakan antara sukuk dengan obligasi. Walaupun disebut obligasi syariah itu nggak bisa. Skemanya lain. Kalau kita menyebut investasi atau sukuk itu lebih pas sebetulnya ketimbang kita nyebut. Jadi gitu Pak Yunus. Dari pemahaman kata awalnya aja sudah salah. Obligasi itu surat utang. Utang itu tidak boleh diperjualbelikan. Landasannya hadis Nabi Rasul melarang baik dan di bank. Kemudian yang sebetulnya yang kedua tadi itu lebih mudah kalau memang ada unsur penipuan, tapi tidak dibolehkan. Nah, kalau jual beli mobil biasanya kan memang dibagusin dulu ya. Tapi ada apa namanya? Ada yang kadang si penjual itu transparan. Pak ini bekas kecelakaan, itu dari ini. Saya pernah ditanya sama tetangga jamaah satu masjid, dia bisnisnya jual beli mobil. Dia bilang, saya kadang suka bingung kalau konsumen, kalau pembeli itu nanya, ini mobil bekas kecelakaan enggak? Karena kalau bekas kecelakaan biasanya sesuatu ya, katanya kalau jual beli mobil. Bekas tabrakan enggak ya? Nah, saya kadang bingung gitu. Eh, saya harus jual gimana? Padahal mobil ini memang bekas tabrakan. Terus saya perbaiki, bagus lagi. Nah ya udah jelasin aja apa adanya. Sampaikan ini mobil pas tabrakan, sudah saya perbaiki, sudah kembalikan seperti asalnya. Jadi tinggal kalau misalnya memang rezeki dia, pasti dia akan beli. Gitu. Kalau memang bukan rezekinya, Allah sudah atur lah semua. Kayak teman saya Pak, jualan jam. Dia memang bisnisnya jam.
temennya itu dapat warisan jam tangan Casio apa ya, menjadul banget tahun 80-an. Dia jual apa namanya, nawarin, bang itu mau beli jam aneh nggak, atas si teman saya yang penjual ini atau pembeli ini, dia nanya lengkap nggak, lengkap ya, lengkap semua. Ini modelnya jadul. Itu lu kirimin apa fotonya, kirimin fotonya jual suratnya lengkap. Berapa lu mau jual? Jigo bang, 25 juta. Yang lama padahal. Berarti 20 di apa, apa tawar menawar akhirnya laku 20 juta. Yes. Udah dibeli. Dia tanya sama temennya yang punya toko, ini jam berapa duitnya gitu. Ternyata harganya lebih dari 20 juta. Nah, dia pasang di medsosnya itu, berani ada yang nawar sampai 52 juta. Dia beli pada 20 juta. Jamnya jam lama tahun 80. Wah, surat-suratnya masih lengkap. Nggak dipoles, nggak apa tuh jam. Biasanya kan suka dipoles dulu, dibersihin. Ini enggak, masih seperti yang asal itu. Si pembelinya juga, pembeli berikutnya nggak nanya lagi. Tapi karena yang sudah cinta, demen gitu kan, dia beli itu 52 juta. Yes. Ini kalau emang udah rezeki gitu. Tapi yang penting bagi kita transparan, menyampaikan apa yang ya, termasuk tadi bisnis yang apa, sistem ponzi tapi udah direkayasa dan sebagainya gitu. Nah, kalau ada unsur itu masuk yes. Memang kadang yang menipu tuh lebih canggih ya. Dari tahun-tahun karena mengambil pelajaran kan. Loh, apa dengan sistem IA yang ada sekarang juga kan banyak penipuan. Saya hampir ketipu juga tuh. Nama teman saya yang dipakai itu suaranya dimirip banget. Jadi memang tuh berani sampai nelpon berani Pak. Nipu itu. Dan suaranya mirip banget. Bahkan data keluarganya itu dia tahu anaknya berapa usia anaknya, berapa istrinya, siapa tetangga. Data keluarganya itu dia pegang semua. Saya hampir ketipu itu. Telepon bahkan. Cuman yang nelpon itu ada satu hal yang dia nggak tahu dari teman saya yang dipakai nama. Dia punya suara yang unik, serak-serak basah, itu nggak bisa diikuti. Habis itu apa, habis mau ikut itu saya telepon yang orang yang namanya dipakai, karena bukan dia kan gitu. Ini sistem AI yang sekarang juga bahaya juga, bukan cuma wajah, suara juga bisa, semua bisa dilakukan. Kita nggak melakukan, tapi dia bisa membuat seperti kita melakukan. Itu kira-kira terkait pertanyaan ini. Masih ada? Ya. Saksi kalau hewan itu Ya, kita memperjualbelikan hewan dalam kondisi hamil. Tuh. Nah, yang mau kita jual itu induknya atau isinya. Induknya. Berarti kan kalau misalnya jual beli induknya, itu apa namanya, yang di dalamnya include, sudah masuk di situ. Tapi kalau kita misalnya eh, mau mau jual dengan harga tertentu nih misalnya, tapi bukan menjual anakan yang janin itu gitu. Kita hanya menjual induknya dengan harga tertentu yang kita sepakati itu boleh. Tapi kalau hanya menjual anaknya yang masih dalam bentuk janin itu jangan. Sama seperti ini Pak, kita jual beli tanah. Ternyata di dalam tanah yang kita beli itu ada harta karun. Itu milik siapa? Milik pembeli. Milik pembeli. Karena ada di dalam tanah dia. Ternyata ada kotak yang orang dulu mendem di situ, ada emas batangan. Itu milik siapa? Milik orang yang beli berikut. Jadi include di dalamnya apa yang ada di dalam
tanah itu apa yang ada di induknya. Allah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat buat kita dan ini eh, salah satu cara untuk mensinkronkan apa yang disabdakan Nabi dengan teknis pelaksanaannya di zaman kita sekarang dalam transaksi modern. Mudah-mudahan ini mempermudah kita untuk mencerna maksud yang diinginkan Nabi seperti apa. Sehingga kita nggak bingung dalam penerapan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atas yang disampaikan. Nasomillahi wa fathul qarib wal afwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan hamdalah dan berdoa. Subhanallah. Insya Allah.